Oke Prof, kita agendanya pagi ini langsung Pagi ini langsung lapangan, kunjungan ke lapangan, antara lain ke Telaga, ke Puskesmas juga, ke fasilitas-fasilitas kesehatan. Tapi juga kita akan mencermati perawatan heritage budaya. Ada candi-candi di sini, landscape-nya bagaimana, juga masalah air bersih, sanitasi dan juga sampah pengelolaannya. sambil jalan kita Prof. Sambil jalan yuk. Ya, Yuk. dengan Prof Baikuni dari Ya. Universitas Gadjah Mada. Sekarang kita ada di Balai Desa Wisata Dieng Kulon. Ternyata baru saja dianugerahkan menjadi 50 desa wisata terbaik dalam ini. Di Dieng Kulon yang area homestay-nya. Jadi satu jalanan sana boleh dibilang adalah homestay yang dikelola oleh masyarakat di Dieng Kulon. Ya, di Dieng Kulon ini ada 300-an lebih homestay yang telah disertifikasi oleh komunitasnya. Dan ini ada kelas 1 yang tinggi, kelas 2 dan kelas 3. Nah, ini seperti contoh ini yang paling bawah. Sekarang ya karika asli, sebuah karika. Ini nih karika asli, baru tahu. Ini di Kompleks Candi Arjuna, Dieng, yang dibangun di abad ke-7 di Sanjaya, lebih tua daripada Prambanan. Para Brahmana membangun tempat pemujaan berupa candi, tetapi tentunya di situ dipersiapkan amenitasnya juga. Jadi di kanan kiri ini tinggal pondasi saja, yang ada di kanan kiri kita ini adalah pondasi tempat tinggal para Brahmana dan para nanti ada penjamasan di sini, jadi anak-anak Gebel itu diarak memakai kereta kencana yang ada di pendopo itu. Kalau udah beberapa tahun ini Pak Gubernur selalu menjadi pengawal kirap ya. Kemarin Pak Sandi kita ajak ya sebagai pengawalnya Bu. Buatkan kehidupan terakhir, kehidupan langit, dan buat kalau nggak ada kesehatan, Jadi Bu boleh cerita tentang kekhasan di sini mengenai anak gembel itu Bu? Ya, baik terkait dengan anak-anak gembel yang ada di Dieng itu biasanya diawali dengan sakit panas sampai 2 atau 3 hari. Kemudian orang tuanya biasanya sudah paham apakah itu sakit biasa ataupun tidak. Karena biasanya kalau itu sudah muncul gumpalan-gumpalan di rambut. Ya, dan ketika sudah tahu ada gumpalan berarti dia akan diibaratkan orang tuanya sudah tahu bahwa itu merupakan titisan dari nenek moyang itu. Ya, hari ini tanggal 12 November dengan Dr. Amelda Prameswari sebagai observer dari Indonesian Sustainable Tourism Council. Kita ada di Dieng Kulon. Gimana Mem? Apa yang agendanya nih? Oke, jadi kita hari ini akan menyaksikan verifikasi ya dengan pengelola, yaitu hasil temuan lapangan pada saat kita melaksanakan assessment kemarin. Nah, kalau kita lihat sejauh ini teman-teman di Dieng Kulon nampaknya memang sudah sangat serius untuk membangun desanya. Sudah banyak implementasi-implementasi yang kita lihat bagaimana mereka menerapkan sebenarnya prinsip-prinsip berkelanjutan di sini. Contohnya kalau kita lihat dari bagaimana mereka memelihara culture ya, heritage,
Candi Arjuna dan juga Kawah Cikidang ya, tempat-tempat rekreasi lainnya yang memang konsepnya adalah berbasis alam dan juga budaya. Kemudian mereka juga membuat banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan UMKM, meningkatkan ekonomi rakyat di sini. Jadi kalau kita lihat upaya yang mereka lakukan sudah cukup baik, ada peningkatan yang cukup signifikan kalau disampaikan oleh Prof. Baikuni ya selaku pembina dari desa ini sebelumnya, dan itu dirasakan. Dan kita juga bisa melihat bahwa ada satu hal yang menarik di sini, karena di sini ini yang mengelola akomodasi adalah masyarakat. Jadi lebih banyak homestay, ada lebih dari 350 homestay, dan ini sangat baik karena tidak ada hotel-hotel yang besar. Yang justru ada adalah bagaimana mereka ingin menawarkan suasana menginap di desa dengan pemandangan indah alam Dieng. Jadi saya setuju dengan konsep homestay-nya diperbanyak. Potensinya sangat besar, dan kita sudah bisa melihat bagaimana mereka memelihara semua ya warisan budaya, bahkan situs-situs yang ada di sini. Jadi kedepannya kita sangat optimis ya, dengan tata kelola yang lebih ditingkatkan lagi, Dieng Kulon bisa menjadi desa wisata yang berkelanjutan. Lagi dengan Prof. Baikuni Selamat dari pagi ya. Universitas Gadjah Mada sebagai ketua tim audit untuk Dieng Kulon. Yes, Hari ini agendanya apa, Prof? Kita hari ini melaksanakan review kembali dengan hasil-hasil cek lapangan kemarin, dan hari ini kita akan diskusi, dan dengan diskusi itu kita merespon ya apa temuan-temuan kita, penilaian kita, dan akhirnya nanti dicapai kesepakatan dan kelengkapan sehingga datanya bisa akurat gitu. Baik, Prof. Ya. Di sebelah ada auditornya juga, Profesor Gina. Prof, hari ini gimana persiapannya? Hari ini setelah semalam kami berdiskusi dari potret yang didapat di hari pertama, kita ada beberapa yang akan kita klarifikasi hari ini. Semoga bisa mencapai kesepakatan ya, karena memang itu yang penting dari proses akreditasi, cek, recheck secara balance. Pintas tentang Dieng Kulon gimana, Prof? Dieng Kulon ini tempat yang benar-benar menarik dengan sumber daya yang begitu banyak ya, dan dia seperti Prof. Bay bilang memanfaatkan kawasan. Jadi dia sendiri tidak punya, sebagai desa wisata, Dieng Kulonnya tidak perlu repot-repot membuat, tapi dia menjahit apa yang udah ada secara inovatif dan secara kreatif. Dan rasanya desa wisata ini memang jadi salah satu yang andalan ya di Jawa Tengah. Apalagi udaranya tuh dingin banget, itu adalah salah satu yang menyebabkan kenyamanan sih. Wisatawan itu ada di satu tempat, nggak kegerah. Highly recommended. Saya juga berpikir mau kesini lagi gitu ya, untuk rekreasi bukan kerja. Oke, thank you, Prof. Balik ke Prof. Bay. Ya. Prof kan sebagai pendamping Dieng Kulon ini udah lama ya, Prof ya? Ya, Gimana, Prof? Pendapat Prof sampai perkembangan banyak hari sekali ini? perkembangan ya, perubahan dari kawasan yang dulunya monoculture kentang dan banyak sekali longsor dan membahayakan. Sekarang banyak petani menambahkan income-nya dari pariwisata. Ada yang buka homestay, kerajinan, jualan, resto, kafe, dan kuliner serta UMKM. Itu yang menggembirakan, dan jumlahnya terus meningkat yang datang ke kawasan ini, dan lingkungan nampaknya semakin bisa dipulihkan. Nah, ini penting sekali. Ke depan memang harus ada satu keseimbangan antara pengembangan ekonomi pertanian, pengembangan ekonomi pariwisata, tidak melampaui batas-batas ekologisnya, dan itu sesuatu yang perlu tata kelola yang baik, perlu monitoring, perlu evaluasi sehingga semuanya bisa dicapai secara optimal, berkualitas dan berkelanjutan, menyejahterakan